Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faya ayyuhan nas faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya innad dunya bahrun amiq qad gharaqa fiha katsirun minan nas faj'al safinataka fiha taqwallah. Ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amiq, sesungguhnya dunia diibaratkan bagaikan samudra yang sangat luas nan dalam. Qad gharaqa fiha katsirun minan nas, sungguh banyak manusia yang tenggelam dalam samudra tersebut tanpa ada kapal yang menghantarkan mereka ke tempat tujuan dengan selamat. Faj'al safinataka fiha taqwallah, maka jadikanlah takwa sebagai kendaraan atau kapal yang dapat menghantarkan engkau ke tempat tujuan dengan selamat. Berbekal dari apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim ini, marilah kita jadikan sebagai hujjah, kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita harus melaksanakan seluruh perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita saat ini berada di dalam sebuah momen, di sebuah bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini memiliki keutamaan-keutamaan, karena di dalam bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Tentu bulan kelahiran beliau ini merupakan menjadi sebuah bulan yang penuh kehormatan, penuh keagungan dan penuh kemuliaan. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang paling besar, yang paling agung, sekaligus karunia yang tidak ada tandingannya bagi umat manusia. Bahkan tidak hanya cukup bagi seluruh manusia, bahkan alam semesta tidak mampu untuk menandingi kehebatan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sepantasnya bagi kita, sebagaimana kita merupakan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mensyukuri atas nikmat
karunia Allah telah menciptakan sekaligus dilahirkannya beliau di dunia ini. Sebab tanpa kehadiran beliau, tanpa kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu niscaya kita masih berada di dalam kegelapan, kekufuran ataupun kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Menanggapi ayat ini, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya Marah Labid di jilid 2 halaman 63 menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Di dalam kitab tersebut dijelaskan sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang sesat dan juga penuh dengan kebingungan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia yang paling mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan petunjuk jalan yang dapat menghantarkan kita kepada sebuah kebaikan, menghantarkan kita untuk mendapatkan pahala, menjelaskan hukum-hukum syariat, serta memberikan petunjuk untuk kita umat manusia dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram. Dan sungguh setiap nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kaumnya mendustakan kerisalahan mereka, mendustakan kerisalahan rasul-rasul nabi-nabi di umat tersebut, maka Allah tidak segan-segan membinasakan kaum tersebut, akan memberikan azab. Apabila kaumnya mendustakan risalahnya, Allah akan melaknat kaum tersebut. Namun khusus teruntuk bagi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Allah menangguhkan azab untuk kita semua hingga ajal kita tiba, dan dengan atas keberadaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan tersebut seharusnya kita harus semakin sadar bahwa mensyukuri nikmat karunia atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat yang mengaku sebagai umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang paling mulia sungguh telah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya karunia dan keutamaan yang menakjubkan. Salah satunya diceritakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwa Nabiullah Adam alaihi salam menjelaskan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat rasul-rasul sebelumnya. Dituliskan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, wa dzukira anna Adam alaihi salatu wassalam qala innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma a'taniha. Yang artinya disebutkan bahwa Nabiullah Adam alaihi salam pernah berkata, sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepadaku. Ahaduha anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayataqabbalullahu taubatahum. Keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam adalah ketika Nabiullah Adam alaihi salam melakukan sebuah kesalahan sehingga dihukum oleh Allah diturunkan dari surganya menuju ke bumi, Allah
baru memberikan taubat, menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam ketika di kota Makkah. Namun khusus untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa meminta taubat dan pasti taubatnya diterima di setiap tempat maupun waktu. Keutamaan ini memberikan gambaran bagi kita bahwa keutamaan yang diberikan Allah tentang penerimaan taubat, yang bahkan Nabiullah Adam alaihissalam saja tidak menikmati nikmat karunia ini, perlu kita syukuri atas berkat dilahirkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya memiliki tempat-tempat khusus untuk bermunajat, untuk memohon taubat, untuk memohon petunjuk, seperti Nabi Zakaria yang memiliki mihrab, ataupun Nabi Adam yang ketika meminta taubat baru diterima taubatnya di kota Makkah. Tapi kita bisa dimanapun, bahkan di rumah kita, sampai jaraknya hanya sedekat dahi kita dengan bumi. Ketika kita bersujud, kita memohon ampun, kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menerima taubat kita dimanapun dan kapanpun kita minta. Yang kedua, wasani inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayulbisuhumullah. Keutamaan yang dimiliki umat Kanjeng Nabi Muhammad yang kedua adalah ketika Nabi Adam menyampaikan, ketika dulu saya tinggal di surga, Allah memberikan saya pakaian. Namun ketika saya melakukan dosa, Allah menghukum untuk diturunkan di bumi dengan keadaan telanjang. Namun umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan telanjang, kemudian diberikan pakaian. Namun ketika mereka bermaksiat, mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah tidak serta-merta membuka pakaian mereka. Dalam artian, pakaian yang dimaksud oleh Nabiullah Adam alaihissalam adalah aib-aib yang ada di dalam hidup kita. Allah tidak serta-merta membuka aib kita kepada orang lain ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Allah akan menjaga aib kita sehingga kita tidak malu setelah melakukan dosa, sehingga kita hanya bisa bertobat dan kemudian Allah menerima taubat kita tanpa ada perasaan malu kepada orang lain. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam, semua orang tahu bagaimana perjalanan proses spiritual hidupnya, sehingga aibnya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Nikmat kedua yang hanya dimiliki oleh umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga, watsalitsu inni lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Keutamaan yang ketiga yang disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika setelah beliau melakukan perbuatan yang salah, kemudian Allah menurunkan ke bumi, Allah kemudian memisahkan Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya, Ibunda Siti Hawa. Sedangkan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi Allah tidak langsung menghukum mereka dengan memisahkan antara suami dengan istrinya ataupun sebaliknya antara istri dengan suaminya. Mengapa demikian? Karena lewat perantara wasilah hubungan suami istri, hubungan perkawinan, bisa jadi salah satu di antara suami maupun istri tersebut bisa menjadi penuntun untuk kita bisa bertaubat, untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini tidak dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika melakukan maksiat, beliau langsung dipisahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga beratus-ratus tahun sampai bertemu kembali di padang Arafah. Ini merupakan kenikmatan yang perlu kita syukuri atas berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang terakhir yang nomor 4, warrabi inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Yang keempat, kenikmatan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Nabiullah Adam ketika beliau melakukan kemaksiatan yang sebelumnya tinggal di surga, kemudian Allah memberikan hukuman diturunkan di bumi, sedangkan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi, kemudian meskipun dalam perjalanan hidupnya melakukan kemaksiatan, asalkan kita sebagai umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau bertobat kepada Allah, pasti akan mendapatkan nikmat masuk surga. Diawali di bumi tapi berakhirnya tetap di surga. Selama kita masih mengimani bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah imam kita, nabi kita. Sehingga 4 karomah, 4 kemuliaan, 4 keutamaan kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW perlu kita syukuri. Karena bagaimana tidak, seorang Nabiullah Adam alaihi salam saja tidak mendapatkan keutamaan ini. Beliau merasakan kesengsaraan ketika melakukan kesalahan. Sedangkan kita setiap harinya pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kemaksiatan, sehingga melalui apa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam ini kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui penjelasan tersebut hendaknya kita benar-benar menyadari bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas nikmat diciptakannya dan juga dilahirkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Oleh karena itu khususnya di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran beliau, mari kita wujudkan rasa syukur itu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita melakukan semua tindak lampah yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, sehingga kita bisa kecipratan barokah dari rahmat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan semua amalan-amalan sunnah, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat di akhir hayat kita, bisa mendapatkan nikmat masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.